Konsep dasar tentang negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan dan mempunyai pemerintahan. Dalam proses terbentuknya suatu negara, terjadinya negara secara primer membahas bagaimana asal mula terjadinya negara di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus saling berhubungan dengan manusia lainnya. Pada awalnya, hubungan itu dalam bentuk keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap terkemuka. Terbentuknya kelompok-kelompok itu didasari oleh kesesuaian dan kesamaan nasib, budaya, dan lain-lain. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya, yang hanya terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Profesor Miriam Budiarjo dalam buku karangannya yaitu menyebutkan bahwa negara memiliki sifat memaksa, artinya mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik agar peraturan perundang-undangan ditaati, agar penertiban dalam negara tercapai. Selanjutnya, sifat monopoli negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Unsur negara. Profesor Miriam Budiharjo dalam mengemukakan pendapatnya tentang negara terdiri dari beberapa unsur. Wilayah setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi ini dan mempunyai perbatasan kekuasaan. Negara mencangkup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut dan udara. Setiap negara mempunyai penduduk. Penduduk dalam suatu wilayah biasanya menunjukkan beberapa ciri khas dari kebudayaan yang ada di wilayahnya tersebut. Materi selanjutnya yang kita akan bahas yaitu mengenai hubungan antara negara dan pembangunan. Setiap negara memiliki tujuan yang menjadi target untuk diwujudkan. Dari banyak tujuan dan target yang telah ditentukan, kesejahteraan rakyat merupakan salah satu hal yang terus-menerus diusahakan perwujudannya. Cara untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memajukan pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan keamanan, serta sektor yang lainnya. Negara memiliki lembaga-lembaga dan aparatur-aparatur yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang diatur melalui mandat kepala negara yang didasari oleh tujuan dan cita-cita nasional. Sehingga maju atau mundurnya suatu pembangunan yang dilakukan tentu sangat berkaitan dengan kualitas dan kinerja lembaga-lembaga serta aparatur negara. Oleh karena itu, pembangunan erat kaitannya dengan negara, sebab negaralah yang mengatur proses pembangunan dan negara pula yang mengatur arah pembangunan yang sesuai dengan jati diri bangsa, tujuan, serta cita-cita nasional suatu bangsa. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Untuk tujuan, menurut Roger Hasultau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya yang menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yang memiliki kemutlakan untuk diperlukan, yaitu yang pertama melaksanakan penertiban sebagai stabilisator, yang kedua mengesahkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang ketiga sebagai pertahanan, yang keempat menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanisri Halmalia Putri, Stambuk A40117265. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami. Jadi, pembangunan yang dilakukan oleh negara sebenarnya memiliki satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat luas. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha
untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material, maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Oleh karena itu, seringkali tolak ukur keberhasilan atau kemajuan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan material, yaitu kesejahteraan berupa terciptanya kecukupan dari segi pangan, sandang, dan papan. Singkatnya, sejahtera berarti bercukupan dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.